banyak orang hidup yang tidak bangun. Sebaliknya banyak orang bangun yang tidak hidup. Orang hidup yang tidak bangun itu mungkin kayak kita. Kita hidup, ya makan, ya ketawa-ketawa, ya menghabiskan nasi, menghabiskan duit, tapi kita belum tercerahkan, tidak bangun. Kita nggak paham kenapa kita hidup, tujuan kita hidup apa, mau kemana. Ya teori tentang kebaikan berlimpah-limpah, tapi tidak ada satupun yang kita jalankan, wong kita belum sadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Disamakan dulu frekuensinya. Ambil nafas sebentar. Dikasih space sedikit di pikiran untuk bisa masuk dikit-dikit pikirannya. Malam ini kita ketemu Ibnu Tufail. Jangan terlalu penuh. Kalau isi pikiranmu sekarang macem-macem, ya 1-2 disingkirkan dulu, dibuang dulu. Pilih yang tidak penting. Kalau terlalu penuh isi pikiranmu, susah nanti ngasih materi yang baru. Jadi malam ini kita ketemu Ibnu Tufail, guru sekaligus senior dari tokoh kita minggu yang lalu, Ibnu Rus. Kalau Ibnu Rus kita ambil kemarin kitabnya yang tipis, Faslul Maqal. Kalau Ibnu Tufail kita ambil Hai bin Yaqdhan. Ibnu Tufail ini tidak banyak meninggalkan karya, bukan karena dia tidak banyak nulis, tapi nanti banyak bukunya yang habis, dibakari. Ketika para ulama menganggap Ibnu Tufail ini termasuk filsafat dan filsafat itu sesat. Kemarin Ibnu Rus juga mengalami nasib yang sama. Cuma Ibnu Rus lebih beruntung karena banyak kitabnya yang selamat. Beberapa kitabnya Ibnu Tufail hilang, musnah, tidak ada jejaknya. Meskipun Ibnu Tufail salah seorang tokoh besar filsafat dari tradisi Barat, Islam di Barat, di Spanyol yang sekarang habis. Dulu kita ada pusat di sana. Ketika era Dinasti Umayyah jilid 2, itu kan di Spanyol. Nanti waktu Umayyah jilid 2 ini mulai mau surut, ini umat Islam diambang mau jatuh. Cuma diuntungkan dengan lahirnya 2 dinasti besar di Afrika Utara. Afrika kalau bagian utara kan sama Eropa dekat, yaitu dinasti Al-Murabitun dan dinasti Al-Muwahhidun. 2 dinasti inilah nanti yang menyelamatkan paling tidak sekitar berapa ya? Sekitar 7, kalau dinasti Umayyah 27, dinasti Murabitun sama Muwahhidun ini sekitar 2-3 abad. Setelah itu muncul nanti di
Iran, dinasti Safawiyah, di India, dinasti Moghul, dan lain-lain. Jadi tradisi filsafat rasional Aristotelian fase terakhir itu adanya di dinasti Al-Murabitun dan Muwahhidun ini. Dua-duanya dinasti yang diawali dari gerakan keagamaan. Jadi awalnya itu halakoh-halakoh pengajian semacam ini. Kalau dinasti Murabitun itu nanti kiainya, dai-nya yang dikenal Syekh Abdullah bin Yasin. Sementara nanti di dinasti Muwahhidun dipelopori oleh Ibnu Tumat. Dua-duanya dai, dua-duanya wali. Jadi jangan dikira wali itu kerjaannya cuma uzlah. Kalau sudah ngamuk, nguatiri, bisa mendirikan dinasti. Itu pengalaman dinasti Murabitun dan Muwahhidun. Cuma nanti penyakitnya sama. Dinasti Murabitun itu jatuh karena kelemahannya sendiri. Jadi raja terakhir dari dinasti Murabitun itu tidak terlalu kuat. Umat Islam pecah-pecah. Negara banyak dikendalikan oleh fuqaha. Cuma fuqaha garis keras. Kebijakan-kebijakannya diskriminatif. Ada cerita kalau orang Yahudi sama Nasrani mau beribadah, mereka harus bayar. Karena laisa minna. Kemudian pokoknya segala kebijakannya mempersulit. Kalau dipersulit terus, meskipun minoritas, ya lama-lama berontak. Dan bisa melakukan konsolidasi kekuatan, merongrong dari dalam. Sementara pemimpinnya saat itu lebih suka menumpuk harta kekayaan. Jadi rebutan jabatan, rebutan siapa yang layak menguasai pos-pos penting di pemerintahan. Jadi hati-hati dengan kombinasi ini. Pemimpinnya kemaruk jabatan sama dunia, dan fuqahanya sibuk mengkafirkan kiri kanan. Itu alamat sudah. Tanda-tanda mau jatuh. Semoga Indonesia tidak begitu. Kalau ada gejala itu, ayo kita selamatkan bareng-bareng. Yaitu kan nanti, paling tidak kan generasimu sebentar lagi. Yang tua-tua gegeran biar aja lah. Toh tidak lama lagi. Ya, kamu yang jangan gegeran ya. Pikirannya yang luas. Salah satu jalan untuk biar orang tidak mudah gegeran, itu ya wawasannya harus luas. Harus ngerti macem-macem. Kalau bahasa Jawane, nalare kudu dawa. Kalau nalarnya pendek, kan ada istilah sumbu pendek, sumbu panjang. Kalau sumbunya pendek, dinyalakin sebentar langsung meledak. Kalau sumbu panjang kan lama. Sumbunya di sini, merconnya di sana, itu kan lama. Kamu sambil ngerokok-ngerokok, merconnya tidak meletus. Sambil mikir. Tapi kalau sumbunya pendek, begitu dinyalain, begitu ada provokator, terus langsung meledak. Maka bikinlah isi kepalamu itu sumbunya yang sumbu panjang. Caranya apa? Wawasannya ditambah terus, ilmunya ditambah terus. Ngaji apapun diikuti saja, tidak usah milih-milih. Bahwa setelah ikut ngaji kok tidak cocok, ya dibuang kan tidak apa-apa, disingkirkan kan tidak apa-apa. Tapi wawasanmu sekarang tambah, lebih luas. Oke. Dan itu yang dilakukan para ulama zaman dulu, termasuk Ibnu Tufail. Ibnu Tufail ini awalnya menteri sekretaris negara. Sekarang siapa sekretaris negara? Ya, saya ndak hafal, orangnya ganti-ganti. Ya, aku lebih hafal sinetron-sinetron itu. Ya, lah menteri gonta-ganti terus sih. Jadi dia menteri sekretaris negara sekaligus nanti jadi tabibnya kerajaan,
sekaligus nanti jadi ketua apa? Kalau hari ini di Indonesia LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuannya. Jadi Menteri Kesehatan sekaligus Menteri Sekretaris Negara sekaligus Menristek. Sibuk. Itu pun masih bisa nulis buku, masih bisa nulis novel kayak Hai bin Yaqdhan ini. Dan masih sempat diskusi ke sana kemari. Jadi itu Ibnu Tufail. Nama lengkapnya Abu Bakar bin. Abu Bakar berarti kunyah ya. Nama panggilan Abu Bakar bin Muhammad bin Abdul Malik bin Muhammad lagi bin Tufail al-Qaisi al-Andalusi. Nama lengkapnya itu. Orang Barat karena lidahnya susah ngomong Abu Bakar, jadinya Ibnu Tufail itu dipanggil dengan Abu Basr pakai C. Bukan Abu Bakar ya. Nanti nggak enak kalau dibaca Abu Bakar itu. Yes, Abu Basr. Bisa meleset jadi Abu Basir. Tidak apa-apa. Lidahnya memang lidah sana ya susah, tidak masalah. Makanya kalian kalau bahasa Inggris tidak fasih itu tidak usah galau. Orang sana juga bahasa Indonesia ya nggak fasih, tidak apa-apa. Ya kan, nggak usah sedih-sedih Pak, intonasi saya ya ben, orang Inggris juga ngomong Indonesia belepotan. Jadi Ibnu Tufail jadi Abu Basr, nanti Ibnu Rus jadi Averrus, itu kan rodo ado. Tapi ya biar aja, yang dimaksud kan orang yang sama. Itu sama kayak orang Jawa, Abdul Malik jadi Dul Malik, nanti ada Dul Matin, nanti itu sama kayak gitu. Jadi kamu nggak bisa nulis, nggak bisa membaca namanya orang sana ya nggak apa-apa. Dibaca aja sesuai lidahmu, nggak masalah. Masuk barat boleh, kita nggak boleh. Jadi kalau ada dosenmu ngeritik, itu membacanya nggak gitu. Ya biar aja Pak, yang dimaksud ya orang itu toh. Ya sama aja. Ya, jadi wong sana juga sakarepe dhewe kok. Jadi dulu saya punya teman kalau disulit nulis senok horgronya nggak apa nama, pokoknya nulisnya ya kayak orang Jawa, SENOK, senok. Horgronya ya ditulis horgronya. Gitu. Nggak masalah kan, yang dimaksud orang itu. Orang Barat Ibnu Rus jadi Averrus boleh kok, kita nggak boleh salah baca nama. Ya memang lidahnya beda. Itu Ibnu Tufail. Dia di Barat populer karena romannya ini. Hai bin Yaqdhan. Hai itu artinya hidup, Yaqdhan itu artinya bangun. Susah ya. Orang hidup, anaknya orang bangun. Ini bahasanya rada jelimet itu. Bedanya apa? Hidup sama bangun. Banyak orang hidup yang tidak bangun. Sebaliknya banyak orang bangun yang tidak hidup. Orang hidup yang tidak bangun itu mungkin kayak kita. Kita hidup, ya makan, ya ketawa-ketawa, ya menghabiskan nasi, menghabiskan duit, tapi kita belum tercerahkan, tidak bangun. Kita nggak paham kenapa kita hidup, tujuan kita hidup apa, mau kemana. Ya teori tentang kebaikan berlimpah-limpah, tapi tidak ada satupun yang kita jalankan, wong kita belum sadar. Itu berarti kita hidup tidak bangun. Ada orang bangun tapi tidak hidup. Wapik, sufi, luar biasa wawasannya tentang hidup dan sangat sadar. Cuma dia tidak hidup. Dia nyepi. Ilmunya tinggi tapi tidak ada manfaatnya buat orang lain. Dia tidak bertarung dalam realitas. Itu namanya bangun, dia tercerahkan tapi tidak hidup. Maka nama Hai bin Yaqdhan ini tidak cuma dipopulerkan Ibnu Tufail. Ibnu Tufail itu mungkin orang ketiga yang pakai nama ini dalam tradisi filsafat Islam. Sebelumnya Ibnu Sina juga nulis Hai bin Yaqdhan, meskipun dengan alur cerita dan metafor yang berbeda, tapi nama tokohnya sama, Hai bin Yaqdhan. Jadi di antara rahasianya itu.
Kalian boleh jadi intelektual, tapi harus punya dampak terhadap kehidupan, terhadap masyarakat. Biar tidak cuma yakdhon, tapi juga hai. Kalau kalian merasa sudah hai, ya yakdhon lah, bangunlah. Perkaya diri. Cerahkan dirimu sehingga orang lain di sekelilingmu jadi terang. Hai bin yakdhon. Dan ini dipakai oleh Ibnu Tufail untuk menceritakan, menarasikan kisah perjalanan, sebenarnya perjalanan filsafat. Orang Barat menyebutnya filosof otodidak. Jadi Hai bin Yakdhon itu filosof nyari apa saja sampai ketemu Allah. Itu otodidak. Sampai mengalami, kalau bahasanya Al-Hallaj mungkin namanya hulul, sampai memahami wahdatul wujud, itu dengan pikirannya sendiri. Jadi filosof dan sufi otodidak, mikir sendiri. Karena ceritanya dia ini kan terbuang di hutan. Nanti ini menginspirasi beberapa cerita yang mirip dalam tradisi barat. Seperti cerita Robinson Crusoe-nya William Dafoe, atau Tarzan. Tarzan yang dibuang di hutan itu, bukan Tarzannya Sri Mulat loh. Terus ada lagi, ada yang nonton kemarin Jungle Book. Ya, ceritanya Mowgli. Itu juga inspirasinya dari sini. Karena yang ngawali gaya manusia hidup sendirian di hutan itu Ibnu Tufail. Oke, alurnya hampir mirip. Cuma kalau cerita-cerita seperti Tarzan itu isinya hanya fiksi dan hiburan. Sementara kalau di Ibnu Tufail maknanya dalam. Kalian baca sendiri mungkin agak bingung dengan maknanya. Kalau alur ceritanya pasti paham. Tapi simbol-simbol yang ada di dalamnya itu memahaminya agak panjang. Meskipun kitabnya tipis, itu sudah jutaan tulisan yang lahir dari kitab tipisnya Ibnu Tufail itu. Oke, bismillah. Kita mulai ya ngaji Hai bin Yakdhon. Kalimat pertama dari novel. Suatu ketika. Kalau Malaysia bilangnya pada suatu, ya, suatu ketika. Demikian menurut salafus soleh radhiyallahu anhum. Ini fiksi, kamu nggak usah tanya siapa salafus solehnya, wong ini cerita. Ya, nanti kamu debat itu salafi, jangan-jangan wahabi, Pak. Ya, kita kan pikirannya gitu terus, pokoknya konflik terus yang ada di pikiran itu. Terus ada sebuah pulau di salah satu gugusan kepulauan di Samudra Hindia. Pulau tersebut berada di bawah garis khatulistiwa. Ini letter luck, meskipun kamu nggak usah GR duluan. Mesti kamu, wah Indonesia itu mesti. Oke. Ya mungkin juga tidak. Ada yang nafsir itu maksudnya Kamboja, ada yang nafsir itu Vietnam. Mungkin ulamanya belum kenal Indonesia. Atau mungkin Ibnu Tufail padahal mungkin maunya juga ke situ. Karena di antara cirinya nanti ada pohon kelapa. Ya kalau pohon kelapa kan, dan pohon pala. Ya, polo. Ngerti polo? Oke, di pulau tersebut lahir seorang manusia yang lahir dan besar tanpa ayah dan ibu. Ini debatable nanti. Ada yang bilang tanpa ayah dan ibu itu maksudnya setelah dilahirkan dia dibuang di situ. Ada versi yang bilang itu salah seorang anak bangsawan dari India. Ayahnya namanya Yakdhon, yang ini jatuh cinta sama adiknya raja, cuma nggak disetujui, hubungan gelap, terus lahirlah anak, terus dibuang di hutan. Ada tafsir ekstrim,
Itu ndak begitu. Maunya Ibnu Tufel itu, ini anak ini memang asli anak alam. Jadi dengan komposisi tanah tertentu, udara tertentu, bibit tertentu, dia lahir sendiri dari tanah. Ada yang menafsirkan begitu. Ya terserah lah, wong fiksi aja kok. Anggap aja ada gitu kan juga ndak apa-apa, wong cuma fiksi. Intinya kan bukan itunya nanti, pesan yang mau dia sampaikan. Al-Mas'udi menyebut, Mas'udi ulama ya, bukan Mas'udi mahasiswa. Ya, ini kalimatnya memang begitu. Dia bilang Al-Mas'udi menyebut pulau tersebut dengan nama Pulau Wak-Wak. Nah, nanti panjang itu kalau Wak-Wak itu apa sih yang dilihat oleh, yang dibayangkan oleh Ibnu Tufel kok pulaunya Pulau Wak-Wak. Kalau dulu acara TV kan bukan wak-wak, tapi waku-waku. Pasti beda ya, wak-wak sama waku-waku. Ini pulau wak-wak. Mungkin Ibnu Tufel pernah lihat bebek apa-apa gitu yang wak-wak-wak-wak. Terus disebut pulau wak-wak. Ya. Ya enggak tahu, nanti kita wawancara bareng-bareng Ibnu Tufel. Karepe pulau wak-wak itu pulau apa. Terus ya sapa ngerti ini bisa diinspirasi loh. Besok kalau Indonesia mau ganti nama kan bisa pakai negara wak-wak. Loh, salah satu cara untuk mengatasi utang kita yang banyak kan ganti nama. Kita ganti namanya jangan Indonesia. Jadi kalau orang luar nagih bayar utang, loh itu kan dulu Indonesia, sekarang Indonesia nggak ada. Yang utang kan Indonesia, kita sekarang namanya wak-wak. Oke. Pulau tersebut memiliki tanah dan membentang luas dengan suhu udara normal. Suhunya normal. Cuma normal ini ya relatif kan, kata normal itu normal menurut kita sama menurut mereka mungkin beda. Bagi orang Arab, Indonesia ini mungkin tergolong dingin. Tidak normal. Yang normal itu panas seperti mereka dan seterusnya. Cuma kalimat terakhir, pulau yang memperoleh sinar matahari sangat sempurna. Ya intinya berarti ya sekitar daerah Katulistiwa. Ya tempat-tempat kita ini berada. Cuma ini hanya ilustrasinya saja. Nanti ada beberapa tempat di novel. Yang pertama pulau tempat lahirnya Hai ini. Dan nanti yang kedua pulau ketika Hai nyebrang setelah ketemu teman. Kita lihat, ini alurnya. Anak ini nanti dikenal dengan nama Hai. Saya tidak tahu, jangan-jangan di Indonesia sapaan Hai apa di Barat Hai itu ada hubungannya sama ini. Hai. Dia dipelihara oleh seekor kijang. Saya susah pakai istilah, enaknya kijang apa rusa ya. Yuk, saya pakai kijang aja, lebih keren. Nah iyalah, dibandingkan Carry kan mending kijang. Jadi dia dibesarkan oleh seekor kijang. Dan akhirnya ya karena dibesarkan oleh binatang, dia bisa ngerti macam-macam bahasanya binatang. Terus mikir sendiri, kalau lihat binatang kok kulitnya tebal-tebal sehingga waktu dingin dia bisa anget, melindungi dirinya. Akhirnya lahir gagasan tentang baju. Lahir bisa mikir, bisa ketemu tempat berteduh. Bisa mempersenjatai diri. Kalau hewan punya kuku, punya taring, dia lihat aku tidak punya apa-apa, tanganku gini aja, mukul nggak sakit. Terus dia bisa bikin kayu untuk senjata. Dia lihat binatang-binatang itu enak ya, belakangnya ada tutupnya, ada ekornya. Sehingga kalau habis gitu ketutup tidak bau lagi. Lah saya tidak ada tutupnya, ada itu. Jadinya kan bau, muncul gagasan, kalau gitu tak tutup sendiri ah. Jadi makanya Tarsan itu kan cuma pakai celana pendek itu di sininya. Dan itu alasannya untuk nutup itu. Karena dia lihat kalau binatang kan ada tutupnya otomatis, dia punya ekor. Sementara saya tidak punya, ekornya nggak di belakang. Yo, pikiranmu kemana? Oke. Terus kalau binatang bisa naik pohon canggih, bisa macam-macam, bisa
bisa nyari makanan sesuai kebutuhan. Nah, dia juga niru. Oke, sampai di situ normal. Kayak kehidupannya Tarzan di film-film. Setelah itu baru tahap filsafat dimulai. Ketika rusa, kijang yang ngasuh dia mati. Ini baru mulai pikirannya tergugah. Dia lihat rusa ini masih utuh tubuhnya, persis kayak sebelumnya. Kakinya masih lengkap, tanduknya masih lengkap, dilihat matanya, semuanya, giginya masih lengkap. Tapi kok sudah nggak gerak lagi, nggak ada suaranya lagi, nggak ada detak jantungnya lagi, karena dia memang sudah mati. Apa sih yang bikin dia kayak gitu itu? Pasti ada sesuatu yang kemarin ada, sekarang nggak ada. Ya kalau mesin kan baterainya habis kan gitu. Yohai nggak ngerti baterai, ngertinya dari bisa aktif sekarang ndak. Segalanya dicari sampai saat itu dibedah oleh Hai tubuhnya. Jadi ini mungkin otopsi pertama dalam sejarah. Jadi dia lihat rusa terus dibedah, dicari-cari. Apa ya yang hilang? Perasaan semuanya ya tetap. Ndak ada yang berubah. Pasti ada sesuatu yang kemarin ada, sekarang ndak ada. Dan sesuatu itu yang menggerakkan, bikin dia bergerak. Buktinya apa? Yang fisik ini kelihatan semua utuh, tapi ndak bisa bergerak. Pasti sesuatu yang ndak ada itulah yang kemarin menggerakkan. Dari situ muncul gagasan tentang roh. Nanti dia lihat bilik jantungnya ada 2, yang satu masih ada jantungnya, yang satu berongga. Mungkin yang tidak ada itu ada di jantung yang sebelah sini ini. Nah, itu akal, bertanya. Jadi barang siapa ingin jadi filosof, di antara syaratnya adalah harus selalu ingin tahu. Jangan gampang menerima apa saja yang kamu lihat sebagai normal. Selalu ada banyak hal yang bisa kamu pertanyakan, termasuk hidupmu sendiri, termasuk dirimu sendiri. Tanya aja, tidak ada yang sudah biasanya begitu, pasti ada hal khusus yang bisa kamu tanyakan. Kamu bisa tanya, kenapa ya aku kok ikut ngaji malam ini? Bukankah enaknya tidur, nyimpen tenaga nanti malam nonton Champion? Apa sih manfaatnya ngaji buatku, kan gitu. Tanyakan dirimu, tidak ada yang nggak layak ditanyakan. Segalanya bisa layak ditanyakan. Kenapa malam ini aku kok makannya di warung itu ya? Apa karena memang sudah favorit? Apa karena memang gampangnya di situ? Apa karena memang itu namanya tanya? Oke, biar hidupnya agak kritis. Itu cirinya filosof. Jadi Hai juga begitu. Dia mungkin ditakdirkan oleh Allah bawaannya kritis, apa saja ditanyakan. Sejak awal dia memang kan sudah mikir. Jadi sejak kematian rusa ini cara berpikirnya berubah. Kalau selama ini dia materi, cara berpikirnya materialistis, alam ini sepenuhnya sifatnya material. Sekarang dia yakin ada sesuatu yang non-materi yang ikut bermain. Bahkan peranannya penting. Itu yang pertama. Terus, nah, setelah kenal ada yang namanya jiwa, dia mulai milah-milah sekarang. Ini rusa. Rusa ini ada kakinya, ada tanduknya. Ini disebut rusa karena ada tanduknya yang seperti itu. Ada hewan sama-sama punya kaki, sama-sama punya kulit kayak rusa tapi nggak ada tanduk. Namanya ini. Kalau ini bosar, namanya gajah. Terus dia mengklasifikasi. Oh, kalau itu burung, kalau burung bisa terbang. Yang bikin dia terbang pasti ada rohnya yang sama kayak yang di kijang ini. Dia mulai bisa membedakan. Ada yang imateri, ada materi. Yang materi mungkin beda-beda, tapi bisa jadi penggeraknya sama ini. Itu sama kayak teori baterai itu kan.
Baterainya sama, mereknya alkalin apa ABC, tapi kan dia menggerakkan macam-macam. Bisa menggerakkan radio, bisa menggerakkan robot-robotan, bisa menggerakkan. Nah ini di Hai muncul pikiran semacam itu. Oh berarti makhluk hidup itu ada samanya, ada bedanya. Oke, jadi namanya generalisasi klasifikasi. Ini cara berlatih logika. Jadi dia tidak harus berlatih Aristoteles, dia mulai mikir kayak Aristoteles. Kenapa bisa begitu? Ya karena Ibnu Tufel ahli Aristoteles. Yang ngarang. Ya mesti wae kan, mesti terus dimasukkan di Hai. Jadi ini Ibnu Tufel mau ngomong, asal pikiran kita sehat dan waras, kebenaran macam apapun pasti masuk. Termasuk kebenaran-kebenaran filsafat. Jadi sampai di titik ini dia ketemu yang namanya jiwa. Terus Hai ndanga itu bahasa anunya apa? Ya ndanga lah, kamu ngerti ndanga kan, melihat ke atas. Ya susah bahasa Indonesia. Mendangak ya ndak enak, mendongak. Ya, dia lihat ke atas, lihat bintang-bintang, lihat benda-benda langit. Kemudian dia nyari apa ya bedanya benda langit yang di sana sama bumi ini. Ada persamaan karakter apa? Kok sana kelihatannya bercahaya, kok bumi ndak ya? Bumi itu kira-kira kalau dilihat dari sana di sini juga bercahaya apa ndak ya? Itu masuk dalam pikirannya Hai. Kok kelihatannya teratur dan tertib. Matahari pagi dari timur muncul, terus akhirnya tenggelam di barat, hilang lagi. Besok muncul lagi, tidak pernah kesiangan. Ya kalau kan dia yang matahari kesiangan kan lucu, wong dia yang punya pagi dan siang. Kok tertib ya? Rembulan juga begitu, puturannya tertib. Ini ketertiban ini dia otomatis apa ada yang ngatur ya? Itu Hai. Apa kebetulan? Kalau kebetulan kok setertib itu? Nah itu Hai. Jadi lihat alam semesta. Terus nah dari situ terus dia menyimpulkan, oh mesti ini ada yang ngatur, ada yang bikin. Roh tadi yang menggerakkan jasad itu juga pasti ada sumbernya. Sumbernya harusnya yang paling puncak. Sumbernya pasti bukan materi. Pasti yang imateri. Kenapa? Karena kalau materi nanti butuh yang materi lagi yang menggerakkan. Dan kalau terus-terusan materi ya tidak mungkin. Karena materi selalu butuh yang menggerakkan. Selalu butuh yang menggerakkan. Pasti dia bukan sesuatu yang materi. Jadi dari situ nanti dia ketemu namanya wajibul wujud. Nah, terus ketika dia menyimpulkan ada wajibul wujud, dimulailah nanti pergeseran cara berpikir dari cara berpikir empiris, lihat fakta, menuju cara berpikir rasional dan akhirnya masuk ke cara berpikir intuitif gaya sufi. Jadi setelah menyimpulkan ada wajibul wujud, ada yang menggerakkan, menguasai alam semesta, Hai kemudian menalar, ini yang wajibul wujud ini pasti maha penyayang. Yang wajibul wujud ini pasti maha tertib, maha adil, maha teliti, yang terus mikir tentang Tuhan. Setelah itu muhasabah, terus mikir sampai dia ketemu, saya harus ketemu dengan yang wajibul wujud ini. Saya harus bisa menemukan yang imateri, menemukan yang wajibul wujud. Jadi sampai di sini ya. Ini dia melakukan apa bahasanya? Ijtihad sendiri. Gimana caranya aku ketemu yang satu yang wajib ini? Yang jelas imateri, karena imateri
maka jasadku, fisikku yang materi ini tidak boleh ikut-ikutan. Biar dia tidak ganggu, ya kalau Hai saat itu semacam diet, semacam pokoknya jangan dimanja yang fisik ini, biar dia tidak ganggu terus. Biarkan pikiran, akal, batin yang sejati, yang itu imateri, jiwa yang ada di dalam ini yang imateri, bisa leluasa berhubungan dengan wajibul wujud yang juga imateri. Caranya apa? Fisiknya dikesampingkan, jangan dimanja. Mulailah dia melakukan ritual-ritual kayak para sufi. Sampai nanti ada 3, nanti di belakang kita detailkan lagi pikirannya. Sampai dia melakukan tawaf, niru perputarannya bintang-bintang, niru rotasi matahari. Dia lari-lari mutari pulau, sampai muter-muter persis kayak tariannya Rumi itu. Jadi jasad dibikin letih, dibikin tersisih, tidak penting. Kan ada ceritanya setelah dia muter kayak di Rumi itu pusing dia. Waktu pusing itu semua pikiran, semua hasrat, semua nafsu hilang. Kalau nggak percaya cobaan. Kamu muter kayak itu mesti ngeluh. Kalau sudah pusing itu mbok tesismu nggak jadi-jadi, skripsimu nggak lulus-lulus, itu hilang sudah. Wong ya pusing. Jadi jasadmu kalah sudah. Nah, itu dilakukan oleh Hai. Dan pada puncaknya memang jiwanya jadi kuat. Ketika jiwanya kuat, akhirnya dia mulai masuk ke alam yang selama ini nggak bisa dia akses. Ya kalau ini mulai masuk dunia intuitif, dunia sufistik, ke alam metafisik. Sampai dia mengalami kesatuan dengan yang wajibul wujud itu. Nanti ada tahap-tahapnya. Oke, ini masih ringkesannya. Setelah dia mengalami puncak pengalaman, bertemu dengan yang wajibul wujud itu, dia asik di situ. Karena pengalaman, kamu nggak ngerasa ya, kapan-kapan kalau bisa. Pengalaman dekat dan akrab sama Allah itu kan mengasikkan. Dia asik terus sampai satu ketika ada orang kesasar ke situ. Namanya macam-macam, di banyak buku terjemahnya beda-beda. Ada yang menyebut Absal, ada yang menyebut namanya Ibsal, ada yang menyebut Isal. Terserahlah wong nama aja kok, yang dimaksudkan itu. Nah, Isal ini 2 orang sebenarnya bersahabat dengan namanya Salman. Kalau Salman itu kiai fikih, kalau Isal ini kiai sufi. Jadi berbeda pendapat, berdebat, terus Absal ini pingin uzlah. Akhirnya dia nyari tempat yang sepi, kok dilala ketemu Hai yang sudah mengalami ekstase. Akhirnya ketemu, kenalan, say hello, tukar-tukaran nomor. Kalau sekarang begitu mungkin. Terus ngobrol. Setelah kenalan, cerita sampean ini dari mana, siapa. Hai juga begitu cerita dirinya. Terus cerita semua pengalamannya Hai. Absal juga cerita tentang agamanya dan ajarannya. Terus dari situ ketemu. Oh iya, kita sama berarti ya. Yang saya cari dengan akalku itu kok disebut semua di ajaranmu. Berarti pencarian akalku itu sebenarnya cocok sama agamamu. Karena kebetulan karena Absal ini sufi, pikiran-pikirannya dekat sama pencariannya si Hai. Terus Hai jadi penasaran, pingin tahu kayak gimana sih duniamu, dunia ramai itu ketika menerjemahkan agama itu seperti apa sih? Oh ya, tenang aja, ayo tak ajak ke rumah temanku. Dia raja bahasanya, kepala suku, namanya Salman. Dia kiai juga, dia lebih ngerti ajaran. Dia ulama fikih. Akhirnya berdua datanglah ke tempatnya Salman, yang ulama fikih ini. Ya bertamu ke sana, terus dikasih minum segala. Minum dulu.
Setelah minum terus cerita bahwa saya sudah hasil eksplorasiku sendiri, aku menemukan banyak sekali kebenaran. Yang setelah tak cross check sama ajarannya Ibsal yang sufi, ini banyak samanya. Terus Salman, karena dia raja yang baik, kepala suku yang baik, lah terus sampean maunya, saya pingin ajaranku yang penting ini disebarkan di masyarakat. Terus katanya Salman, ya sudah monggo lah, ndak apa-apa, saya kasih forum. Masjid Sudirman itu sering kosong kalau malam. Dikasihlah forum oleh Salman. Cuma pokoknya begitu dikasih forum, si Hai ini semangat. Pokoknya ngaji filsafat beneran ini alamat. Dia mau cerita pengalamannya selama ini di Pulau Wak-Wak, biar orang sama tercerahkannya kayak dirinya. Tapi begitu dia ngomong sesuai pengalamannya, masyarakat cuma melongo, ndak paham. Iki orang ngomong apa to ya? Ndak nyampe mereka. Ya mungkin di awal-awal mereka kasihan aja, masaknya takmirnya sudah ngundang pembicara, masa nggak ada yang datang, dibetah-betahin dengerin. Lama-lama habis, lama-lama banyak yang benci karena bosen dan dikritik. Ajaran sesat itu nggak sama kayak ajaran kita. Baru terus Hai di situ sadar bahwa memang jangan-jangan manusia itu level-level. Kalau levelnya kayak Absal ini cocok untuk belajar pencarian filosofisku. Tapi kalau orang-orang yang di masjid kayak gini ini apa ya cocok ya? Buktinya mereka ndak paham. Ngaji cuma nyari teh sama kopi. Ya, itu bukan kata-kataku, itu kan hasil kesimpulannya Hai. Jadi jangan-jangan ini memang manusia ini ada levelnya. Berarti keliru aku tadi, terlalu bersemangat. Tak pikir semua orang antusias menyambut kebenaran. Ternyata nggak semua orang siap untuk menerima kebenaran-kebenaran semacam yang kita gali selama ini berdua sama Absal. Akhirnya nanti Hai, ya kalau gitu yang mampu masuk ke level ini tolong dijaga, jangan sampai turun level. Yang ndak nyampe ya tetap pakai bahasa agama, tetap pakai simbol-simbol fikih, simbol-simbol yang ada di kitab suci. Terus Hai kembali lagi ke Pulau Wak-Wak dan uzlah di sana, menikmati kedekatannya sama wajibul wujud. Itu ringkesannya. Sekarang kita buka pelan-pelan makna simbol-simbol yang ada dalam kisahnya Hai. Oke, ada kalimat di tengah yang setelah Hai mengalami pencerahan, menurut saya bagus. Katanya Ibnu Tufail, sekarang mari dengarkan kata hatimu. Tataplah mata batinmu akan apa yang diisyaratkan kepadamu. Barangkali dengan isyarat tersebut engkau menemukan petunjuk yang dapat membawamu ke jalan kebenaran. Namun dengan satu syarat, saat ini jangan memintaku untuk menjelaskan pengalaman tersebut secara lisan tentang apa yang aku jelaskan dengan tulisan. Karena kesempatanku untuk menjelaskannya secara lisan sangatlah terbatas. Dan aku tak mampu menjelaskan apa yang terlintas dalam benak dengan menggunakan kata-kata. Jadi ini Ibnu Tufail mau ngomong, setelah mengalami puncak pengalaman bersama Tuhan, aku ndak bisa ngomong lagi sudah. Wis cukup yang tak tulis ya itu aja. Kalau kamu mau, dengarkan kata hatimu. Cuma kata hati yang jernih, mata batin yang jernih. Kamu akan bisa menangkap banyak sekali isyarat. Kalau batinmu kotor, ya dibersihkan dulu. Baru kamu paham apa yang nanti aku omongkan. Nah, ini kalimat perantara.
setelah high mengalami ekstase. Susah dijelaskan. Ya bisa aku cuma nulis seperti ini. Kalau mau tak jelaskan detail, ndak bisa. Pengalaman itu harus dialami sendiri. Saya mau cerita manisnya teh yang tak minum tadi, susah. Kalau kamu ingin tahu, minumlah sendiri teh itu. Tehmu sendiri-sendiri tapi jangan ke sini. Kamu baru ngerti seperti apa manisnya. Kalau hanya tak ceritain, ndak nyampe. Maunya Ibnu Tufel setelah nyampe di level intuitif, level laku, setelah high tadi mengalami fase pemahaman, kemudian ada beberapa fase laku, nanti ada 3 fase. Di level itu harus dijalani, ndak bisa cuma dipahami. Itu yang katanya orang Jawa, ilmu itu kelakone kanthi laku. Ini nanti yang membedakan filsafat Islam dengan filsafat Barat. Ibnu Sina itu setelah capek-capek ngomong Aristoteles, capek-capek menjelaskan tentang Sokrates, Plato, bagian belakang yang dia bahas di akhir-akhir hidupnya, Hikmatul Masyriq, filsafat ketimuran. Ghazali juga begitu, setelah muter di hampir semua keilmuan, berujung dengan intuisi, pengalaman sufistik. Farabi juga begitu. Jadi ini khas kalau dalam tradisi Islam. Biasanya penutupnya bau-bau intuisi, khasnya adalah filsafat ilhamiyah, isyraqiyah, filsafat kenabian. Termasuk di Ibnu Tufel ini. Oke. Jadi ini ada proses. Nah, kalau prosesnya diikuti kan hasilnya mateng. Setelah pengalaman empiris didalami, ndak puas, naik ke level lebih atas, pengalaman rasional dijelajahi, naik satu level lagi pengalaman intuitif. Jadi mateng, hidupnya utuh. Potensinya terbuka semua. Ada orang yang ujuk-ujuk pengen pengalaman intuitif tanpa bekal empiris dan rasional. Ya, hasilnya bisa jadi kelenek. Ya, ujuk-ujuk mau kebatinan, nanti melahirkan Kanjeng Dimas. Ya, kebalik. Kenapa? Karena ada yang terlewati. Yang terlewati biasanya kan kosong. Akhirnya apa? Yang kebatinan tadi, yang sufi tadi, ujung-ujung sufi, kadang-kadang akhirnya mainnya untuk kepentingan yang kosong, untuk kepentingan yang empiris, yang rasional, untuk kepentingan dunia. Karena tadi kelewatan. Kalau sudah penuh semua sebelumnya, dunia sudah tahu aku kayak gimana dunia, ternyata ya gitu aja, lebih enak di sini. Itu karena dia sudah ngalami. Tapi kalau nggak ngalami sama sekali, dia belum selesai dengan dunia, nanti berat masuk ke dunia sufi, gampang tergoda. Jadi kadang-kadang ada orang makom spiritualnya tinggi, tapi bolak-balik kawin. Itu karena ada yang terlampaui kemarin, dia belum puas di situ. Sehingga disibukkan oleh yang bukan makomnya. Nah, itu nanti katanya Ibnu Tufel, cobalah sekarang buka mata batinmu, alami, jangan cuma dipahami. Oke. Jadi hasil ringkesan tadi, Hai bin Yaqdhan itu observasi empiris, melihat realitas. Dari situ dia paham mana partikular, mana universal, itu sampai umur 21. Terus penjelajahan rasional, mikir tentang mana sama, mana beda, mana klasifikasi, mana, itu umur 21 sampai 35. Kemudian masuk ke dunia sufistik, mengalami kebahagiaan sejati, kebenaran sejati yang hakiki, itu umur 35 sampai 49. Setelah itu kembali lagi ke dunia, mengajarkan, mencerahkan yang lain, itu berarti 49 ke atas. Kalau Ibnu Tufel 1105 dan nanti meninggal 1185. Jadi umurnya 80 tahun. Dan
ring waktu tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga ini sebenarnya mengkiaskan sejarah hidupnya sendiri si Ibnu Tufail. Jadi dia belajar dulu ilmu empiris, kemudian ilmu-ilmu rasional, dan terakhir ilmu-ilmu intuitif, setelah itu menyebarkan ajaran. Berarti umur 49 ke atas. Sekarang umurmu berapa? 21-an kan? Harusnya sudah khatam ilmu-ilmu empiris. Cara baca rasional. Setelah itu baru berpikir metafisik. Itu umur 29 sampai 35. 21 sampai 35. Kalau sudah 35 masuk dunia sufi. Harusnya begitu. Cuma saya kok enggak bisa ya. Makomnya baru nyampe. Oke, terus tuh ringkesannya itu. Nah, sekarang kita lihat. Apa sih yang dilakukan Hai bin Yaqdhan? Kalau dari novel itu ada 3 hal, saya jelaskan tadi ya. 3 laku. Yang pertama laku menahan diri, yang kedua laku, kalau bahasa novelnya itu menyerupai benda-benda langit. Benda-benda langit itu kan patuh, kemudian tertib, kemudian continue, tidak pernah membantah, tugasnya apa ya selalu begitu. Nah, dia meniru itu dengan geraknya. Dia merasa benda langit ini mesti digerakkan atau disuruh bergerak dengan oleh yang wajibul wujud tadi. Dan mereka begitu setia, kalau pakai logikanya Hai, sampai mereka bercahaya. Kalau begitu, biar aku bercahaya seperti mereka. Pasti itu karena kemuliaan mereka mengikuti, menaati perintah dari yang wajibul wujud tadi. Kalau bahasanya di situ dari al-fa'il. Yang al-fa'il itu yang menggerakkan, aku harus ikut gerak kayak mereka. Gerakan fisik. Gerakan muter kayak gasing tadi sampai pingsan. Itu dia ingin mengalami itu. Tujuannya apa? Yang pertama sama yang kedua. Yang pertama sama yang kedua ini adalah untuk melemahkan yang fisik. Karena fisik yang terlalu kuat bikin jiwa lemah. Nafsunya kuat. Hati-hati ya, kalau nafsu kuat itu susah, mikir juga susah. Saya lupa kemarin ada baca adagium Arab itu. Agak saru tapi penting untuk pedomanmu ya. Idza qama dzakaru dzahaba thulutsa aklihi. Kalau itu berdiri maka 2/3 akalmu hilang. Tinggal 1/3. Maksudnya apa? Ada gium itu, hati-hati kalau nafsumu sedang besar. Orang itu kalau nafsunya besar, akalnya tergerus. Nafsu apa saja sebenarnya. Kalau kamu ambisimu besar, itu biasanya akalmu, kalau di situ malah tinggal 1/3, karena yang 2/3 hilang. Ditempati oleh ambisi. Jadi hati-hati. Caranya kalau Hai, lemahkan. Rumus pertama apa? Membatasi diri. Fisik itu penuhi sesuai kebutuhan, cukup. Selesai. Makan kalau cukup 1 piring, ya 1 piring sudah. Nggak usah ngarang-ngarang lagi. Ini kalau nambah cemilan, makanan pembuka, makanan penutup, kemudian ya itu nuruti nafsu kalau begitu. Cukup lah. Cukupmu berapa? Kalau cukupnya nasi kucing 1 ya enggak apa-apa. 1 aja, kalau kurang ya nambah 1 lagi. Ya, enggak apa-apa. Ya kalau masih kurang lagi ya nambah 1 lagi. Ya, sing penting cukup, paradigmanya cukup. Syukur-syukur dikurangi sedikit karena misinya memang melemahkan. Kalau dalam sufi namanya, kalau dalam suluk bahasa baratnya namanya purgatif. Model penyiksaan diri. Jadi disiksa dikit-dikit bukan karena enggak mampu. Kalau kamu makan nasi kucing 1 karena memang duitnya cukup itu bukan penyiksaan. Ya memang enggak punya. Kalau punya sih kamu mau beli seangkring-angkringannya punya. Cuma beli cukup 1 aja. Dalam rangka tirakat orang Jawa menyebutnya. Nah itu apa? Menguatkan jiwa. Bikin jiwa tangguh. Kalau jiwamu tangguh, proses hidup seperti apapun lancar nantinya.
Khususnya dalam konteks hubunganmu sama Allah. Karena yang wanafakho min fihi min ruhi dalam diri manusia, ada ruhnya, bagian dari ruhnya Allah dalam diri kita. Ini kan terpenjara dalam jasmani. Kalau hidup kita fokusnya pada jasmani, kita tidak akan ketemu sama Allah. Maka kan ada yang hadis qudsi itu, man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Ketahuilah hakikat dirimu yang sejati. Kalau kamu kenal, maka kamu sebenarnya kenal Allah. Itu maunya di situ. Maka hai, untuk ketemu yang imateri, materinya dia lemahkan. Itu membatasi diri. Jadi baik itu makanan, termasuk nafsu, ambisi apapun jenisnya, apakah itu nafsu yang itu, apakah itu nafsu yang lain, dibatasi secukupnya saja. Ya, istri satu kan cukup. Kalau belum punya ya ditahan. Jangan dilampiaskan yang aneh-aneh. Ya itu latihannya di situ. Jadi jangan dilampiaskan dulu, atau kalau dilampiaskan secukupnya. Yo jangan boros-boros, sabun mahal sekarang. Oke. Loh, kamu kok ketawa, pikiranmu nanti? Oke ya, itu maunya hai. Kalau sudah lemah kan jiwamu kuat. Kalau sudah jiwamu kuat, naik ke level kedua. Kalau di sufi nanti namanya tahalli setelah takholli. Kamu lakukan perbuatan-perbuatan baik. Perbuatan tipe ilahiyah. Kalau bahasa sufi, takhollak bi ahlakillah. Simbolnya hai, dia muter-muter tertib seperti tertibnya alam. Setelah itu baru tajalli. Musyahadah. Kamu akan sadar, akan tersingkap rahasia-rahasia kunci dari alam semesta. Yang ini nggak bisa cuma dibaca. Kamu baca bolak-balik Ibnu Arabi, baca bolak-balik Rumi. Kalau belum tercerahkan, nggak ada kesadaran dan nggak ada laku yang menuntunmu ke sana, sama aja. Isinya cuma apal. Apal puisi-puisinya Rumi, apal puisi-puisinya Ibnu Arabi. Tapi tidak praktikal. Kalau tidak praktikal, tidak akan ketemu. Sama rahasia mukasyafah, rahasia musyahadah. Harus ada lakunya. Karena ilmu itu kelakonnya harus kanti laku. Di sufi juga begitu. Harus ada suluknya. Suluk itu salik jalan. Kalau kamu diem aja cuma menghafalkan teorinya, ya tidak akan ketemu hasilnya. Harus jalan, harus ada suluknya. Itu yang dilakukan oleh hai. Fase pertama pemahaman, fase kedua perjalanan. Terus setelah itu setelah mengalami puncak, dia ketemu absal. Saya bilang tadi, itu kesimpulannya absal. Katanya absal, apa yang disampaikan hai sesuai dengan apa yang ia pikirkan dan ketahui dari nas-nas ajaran agama. Akhirnya absal ini sadar, tidak ada lagi ajaran agama yang muskil. Ternyata semua yang diperintahkan oleh Allah itu ada rahasianya. Masuk akal semua. Karena sekarang yang muskil sudah dijelaskan semua oleh hai. Yang selama ini tertutup menjadi terbuka. Semua yang rumit sekarang jelas. Di matanya absal, hai ini seorang ulul albab. Kalau di Islam kan ada hierarki. Ada ulul absor, ada ulun nuha, ada ulul albab. Ranking paling tinggi ini ulul albab. Ulul absor itu levelnya paling rendah. Jadi ulul absor itu orang yang cara berpikirnya empiris. Hanya berdasarkan fakta basor itu kan mata. Fakta empiris, fakta kelihatannya itu ulil absor. Tapi ya bagus. Kebenarannya namanya ainul yakin. Level di atasnya namanya ulin nuha. Ulin nuha itu orang yang mampu berpikir rasional, analitis, pakai akalnya. Kalau
Tadi kan andalannya pengetahuan empiris dari fakta. Teh ini manis, sekarang masjid ini terang, itu kan pengetahuan dari situ. Tapi ada level lebih tinggi namanya ulin nuha. Kalau ulin nuha itu pakai akal. Filsafat itu ulin nuha. Naik sedikit kebenarannya ulin nuha namanya ilmul yakin. Naik sedikit di atasnya namanya ulil absor. Ulil albab. Ulil albab ini ya dari kata-kata lub, batin. Ini yang dimaksud pengetahuan intuitif, pencerahan, kesadaran spiritual. Kebenarannya namanya hakul yakin. Ini jenis-jenis ulil. Jadi ada lolayo kan, ada ulil absor. Nah, kalau kamu ingin mengalahkan ulil absor, jadilah ulin nuha. Kalau ingin lebih tinggi, jadilah ulil albab. Ulil albab itu di situ dijelaskan selanjutnya. Ia memandangi hai dengan pandangan kagum dan memuliakan. Ia yakin kalau hai adalah bagian dari wali-wali Allah. Ini orang ini wali, jadi jangan salah. Ternyata menurut Ibnu Tufail, kewalian juga bisa didapat melalui jalur filsafat, melalui jalur akal. Yang disebutkan dalam nas, cirinya apa? La khaufun alaihim walahum yahzanun. Ndak mudah takut, gak mudah galau, dan ndak mungkin sedih. Jadi kalau kalian, Pak saya kok dikit-dikit galau, gampang panik, apa-apa dikit-dikit sedih, berarti ndak apa-apa, memang kita bukan wali. Ya. Kalau mau, kamu bisa ndak galau loh, makommu dinaikkan jadi wali. Karena wali itu level kesadaran tertentu yang bikin orang, apa sih dunia ini, ndak kagetan, ndak gumunan, ndak gampang shock, ndak gampang stres, dan nggak sedih apapun yang terjadi. Kalau masih gampang ngamuan, kok nganggep dirinya wali tapi ada masalah dikit ngamuk, teriak-teriak, nuding-nuding, berarti belum. Kelihatan galau, kelihatan sumpek, kelihatan nggak terima, nggak ridho, itu berarti bukan wali. Apalagi sedih. Kok ada wali, saya prihatin sekali. Wali nggak prihatin dia. Jadi kalau wali, apapun yang terjadi, Allah sudah skenarionya Allah. Hari ini kan banyak orang galau. Apalagi kasus Al-Maidah 51 itu kan. Wah. Iya, se-Indonesia galau. Padahal rumusnya kan sederhana. Kalau Allah mau, orang sedunia bersepakat untuk menolak, tidak akan bisa. Kalau Allah menolak, orang sedunia mendukung dan mau juga tidak akan bisa. Itu kan rumus paling simpel, semua orang juga sudah tahu. Tapi kita kan galau, ngamuk, tawuran, seolah-olah kita ikut ngatur. Padahal kita tidak punya kuasa apa-apa. Tapi ya tidak heran sih, wong kita memang bukan wali. Jadi isinya sekarang tawuran, semua ngamuk, gegeran. Padahal nanti kalau Allah jengkel tiba-tiba, Ahok jadi presiden aja tahun ini. Loh jadi dia. Bisa loh gitu. Sopo ngerti tiba-tiba Jokowi jalan-jalan ke Papua terus dipanah sama orang sana. Lo umpama begitu. Lo kan kita pilihan lagi. Terus pilihan lagi ada partai yang sayang sama Ahok, Ahok diangkat. Jadilah dia presiden. Nangislah kalian. Masa kemarin gubernur aja ditolak, sekarang presiden. Tapi kalau Allah yang bikin skenario, mau apa? Nggak usah kaget, nggak usah galau. Kalau Allah mau, apa sih yang nggak mungkin terjadi? Gitu loh. Bok tiba-tiba ternyata bukan Ahok yang jadi presiden, Nikita Mirzani. Ya mbok ya jalure piye tiba-tiba orang Indonesia mungkin pikirannya wis judeg kabeh. Presiden sopo wae sumpek, mending Nikita Mirzani saya bisa dilihat misalnya. Ya sopo ngerti. Wong kalau Allah mau ya siapa yang bisa. Kalau levelmu sudah kayak gini, meskipun Nikita Mirzani saya nggak galau, nggak kaget Pak, berarti kamu wali.
Oke, itu kesimpulannya Absa. Terus, ini penting, keheranannya Hai. Setelah dia ketemu umat, Hai ini heran. Sebenarnya yang dibawa oleh Nabi itu semua persis sama seperti yang dia pikirkan. Hanya ada dua hal yang dia bertanya. Yang pertama apa? Mengapa para nabi, para rasul itu kalau menjelaskan alam ketuhanan tentang Tuhan dan ihwal yang metafisik itu, termasuk alam mukasyafa itu, kok dijelaskan dengan perumpamaan-perumpamaan ya? Kok tidak dijelaskan apa adanya saja? Karena pakai perumpamaan, kadang-kadang manusia tergelincir, terjebak oleh perumpamaan ini. Nggak ketemu hakikatnya. Itu herannya Hai yang pertama. Herannya Hai yang kedua, kenapa para nabi kok mencukupkan nyuruh orang dengan ibadah-ibadah formal itu? Terusnya, kenapa juga memperbolehkan umatnya mencari, mengumpulkan harta? Sehingga bikin mereka terpalingkan dari yang hakiki. Mbok sudah sejak awal diwanti-wanti, sudahlah nggak usah nyari dunia, tapi kok masih dibolehkan ya? Itu Hai herannya dua ini. Setelah ngobrol, setelah ngerti umat. Yang pertama, kenapa ya kok bahasa-bahasanya pakai simbol? Kok ndak ngomong aja apa adanya? Ini sebelum dia dakwah. Yang kedua, kenapa kok dicukupkan itu saja, nggak ditambah-tambah penjelasan yang lebih dalam? Kemudian kenapa juga umat diperbolehkan sibuk dengan harta? Padahal itu semua bisa menjauhkan dari Allah. Nah, nanti belakangan Hai ketemu jawabannya. Ternyata memang levelnya manusia itu macam-macam. Kalau Nabi ujuk-ujuk datang bawa ajaran yang rumit dan dalam, mungkin ajaran itu ditolak sejak awal oleh masyarakat. Maka dipakailah simbol-simbol sesuai kadar akalnya masyarakat. Dan gak usah khawatir nanti ada orang-orang khawas tertentu yang menyingkap rahasia itu, yang mereka pasti punya jalan untuk menjelaskan ke masyarakat. Nah, Hai baru sadar itu belakangan, setelah dia gak sukses dakwahnya. Oh, berarti memang masyarakat itu macam-macam, harus dilihat levelnya. Oke, jadi itu keheranannya Hai. Terus, ringkesnya apa? Masih panjang. Oke, katanya Hai. Jadi ini teori-teori dari Roman itu ya. Yang pertama, ini penting bagi yang mau ngangkat skripsi atau tesis dari Roman itu. Yang pertama, tema epistemologinya. Urutan pengetahuan. Akal itu memahami dari objek empiris, sederhana, sampai yang rumit, yang kompleks, yang universal. Sampai yang intuitif. Itu tema pertama. Bisa kamu angkat. Di Hai bin Yaqdhan penjelasannya agak detail. Terus yang kedua tentang Tuhan. Manusia dapat menyimpulkan adanya Tuhan tanpa harus menggunakan kitab suci. Dengan akal saja bisa, lewat tanda-tandanya, ayat-ayatnya, makhluknya. Itu yang kedua. Jadi menyimpulkan yang kalau bahasanya Ghazali badihi, tabadur ilal faham, langsung bisa dipahami oleh akal. Adanya Tuhan. Hampir semua aliran sepakat bahwa menyimpulkan bahwa Tuhan itu ada paling gampang. Lihat ayatnya, alam semesta ini mengindikasikan pasti tidak kebetulan, pasti ada Tuhan. Terus ada lagi keterbatasan akal. Jadi akal kadang-kadang tidak berdaya untuk ketemu hal-hal yang memang di luar batas penalarannya, termasuk tentang alam. Ibnu Tufel termasuk tokoh yang kalau ada yang bilang alam ini kodim atau alam ini baru, monggo lah. Masing-masing punya argumen. Wong sama-sama nggak ngerti pastinya kayak gimana.
Jadi di situ akal terbatas. Terbatas untuk nyari kepastian jawabannya. Meskipun boleh, kayak bahasanya Ibnu Rus kemarin kan, meskipun salah, kalau di level ini, itu dimaafkan. Kalau itu hasil ijtihadnya yang serius, sama-sama dapat pahala. Jadi, terus katanya, hai, yang penting gini loh, kamu berpendapat alam itu qadim ataukah alam itu kudus, baru tidak masalah. Asal ujungnya adalah Allah itu ada dan yakin dialah yang ngatur segalanya. Beres. Tidak harus ribut aslinya baru apa lama ya. Ini besok bisa lihat Allah di akhirat apa enggak ya. Itu tidak penting. Yang penting kamu pro apa kontra monggo. Yang penting ujungnya adalah Allah. Nah, itu teorinya Hai. Mau pakai jalurnya Hai, mau pakai jalurnya Salman, mau pakai jalurnya Absal, monggo. Yang penting semuanya nanti ujungnya ketemu Allah. Itu maunya Ibnu Tufail. Mau ketemu Allah pakai akal, silahkan. Pakai riadoh kayak Absal, silahkan. Mau pakai ayat kayak Salman, silahkan. Semuanya ketemu Allah. Jalurnya saja yang beda. Oke, terus selanjutnya urusan sosial. Nanti di Hai bin Yaqdhan kamu bisa memahami bahwa dengan akal kita bisa ketemu akhlak selain ketemu Allah. Kita bisa menyimpulkan mana baik, mana buruk. Pakai akal. Nggak usah buka Al-Quran, nggak usah kamu riadoh nyari ilham. Dengan akal kamu bisa menyimpulkan misalnya maling itu pasti jelek. Misalnya bunuh orang itu juga pasti jelek. Yang tanpa alasan loh ya. Bukan dalam situasi perang. Maling pasti jelek. Bukan maling konotasi misalnya aku pencuri hatimu, bukan itu. Ya maling ya maling. Ya. Terus akal dan syariat itu pasti ketemu. Akal sumbernya dari Allah, syariat juga dari Allah. Akal yang dibaca ayat-ayat kauniyah, yang itu juga ciptaannya Allah. Jadi innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Semuanya dari Allah dan pasti kembalinya ke Allah. Termasuk akal, alam semesta, syariat. Pasti ketemu kalau tidak dikotori oleh macam-macam. Termasuk hasrat, kepentingan, kelompok, aliran, dan macam-macam. Terus syariat, syarak, jangan khawatir, Pak, saya mikir filsafat jelimet, Pak. Pokoknya saya itu ngertinya ya sembahyang sing bener, zakat sing bener, ndak apa-apa, itu juga sudah cukup. Katanya Ibnu Tufail, kenapa? Arahnya sama. Ujungnya nanti sama. Dan memang setiap orang levelnya beda-beda kalau urusan penangkapan dan pemahaman. Ada yang memang bakatnya fikih, suruh belajar filsafat, puyeng dia. Ada yang bakatnya filsafat, berpikir, bernaral, suruh hafalan dalil dia minta ampun. Jadi bakatnya beda-beda, tapi jalur itu silakan diikuti sesuai bakat, ujungnya pasti ketemu Allah. Kecuali yang salah jalan. Kalau yang salah jalan, cirinya gampang. Harusnya kamu semakin dekat sama Allah, tapi kamu malah semakin jauh sama Allah. Berarti kamu salah jalan. Kamu sendiri yang bisa ngitung. Makanya saya sering bilang, ngaji ini silahkan diniati apapun sesuai kepentinganmu masing-masing, tapi usahakan dengan semakin tambah wawasanmu karena ngaji, kamu merasa semakin dekat sama Allah. Kalau kamu hasilnya ngaji, gara-gara saya sering ngaji itu semakin males aku sholat. Semakin tidak akrab aku sama Allah. Akrabnya sama Nietzsche, sama Socrates, sama Aristoteles. Ada yang salah. Karena jalur itu harusnya membawa ke muara yang sama, yaitu Allah. Kalau jalan, apapun itu sebenarnya ya nggak cuma ngaji ini. Termasuk kuliahmu. Termasuk hidupmu sehari-hari. Aktivitasmu, pikiranmu. Semuanya. Ya termasuk mungkin pacaranmu. Dengan pacaran ini, Pak, saya semakin dekat sama Allah. Semakin ya apa ya tenan iso ngono, kalau bisa ya hebat. Ya,
Berarti kalau apel malam minggu kamu wiritan, tahajud bersama, terus khataman mungkin gitu ya.